Cantika Putri dengan NIM 230901502065 dari kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas mengenai kasus PT Dinamika Nusantara untuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Perilaku Organisasi. Berikut kasus dari PT Dinamika Nusantara. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah utama dalam organisasi berdasarkan kasus di atas dengan menggunakan konsep perilaku organisasi. Berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan dari kasus sebelumnya, ada beberapa masalah utama yang dapat diidentifikasi. Yang pertama ada tingginya tingkat turnover karyawan. Kenaikan 20% dalam turnover menunjukkan adanya ketidakpuasan di kalangan karyawan. Yang kedua ada kurangnya motivasi dan kepuasan kerja. Dari 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja. Yang ketiga ada kesalahpahaman dan konflik antar generasi. Perbedaan cara kerja dan komunikasi antar generasi menyebabkan konflik dan kesalahpahaman. Selanjutnya ada beban kerja yang berat dan penghargaan yang tidak memadai. Karyawan merasa beban kerja terlalu berat tanpa penghargaan yang sebanding. Selanjutnya gaya manajemen yang otoriter. Gaya kepemimpinan yang terlalu fokus pada hasil membuat karyawan enggan menyampaikan ide. Selanjutnya ada kurangnya komunikasi yang efektif. Pesan dari manajemen sering tidak jelas atau terlambat, menciptakan kebingungan antar karyawan. Selanjutnya kurangnya kerja sama tim. Proyek besar mengalami kegagalan karena kurangnya kolaborasi antar anggota tim. Dan yang terakhir, ketidakpercayaan terhadap promosi. Promosi dianggap lebih dipengaruhi oleh hubungan personal daripada kinerja. Selanjutnya, hubungan antara berbagai konsep perilaku organisasi, misalnya komunikasi, kerja tim, dan motivasi yang memengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi yang tidak efektif menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman, terutama dalam lingkungan kerja yang beragam. Yang kedua, kerja tim. Kurangnya kerjasama tim menyebabkan ketidakcocokan dalam proyek dan meningkatkan risiko kegagalan karyawan yang merasa tidak didukung oleh tim atau merasa terasing. Yang ketiga, ada gaya kepemimpinan yang otoriter, membatasi partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan karyawan dapat menyebabkan rendahnya motivasi. Dan yang terakhir, ketidakpuasan karyawan terkait penghargaan dan pengakuan berdampak pada motivasi dan produktivitas. Pertanyaan selanjutnya, memberikan solusi yang terintegrasi untuk setiap masalah yang telah diidentifikasi, serta menjelaskan bagaimana solusi tersebut dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi, ada beberapa solusi yang dapat saya berikan. Yang pertama, ada meningkatkan komunikasi, di mana mengimplementasikan sistem komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan karyawan, seperti mengadakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan visi, tujuan, dan umpan balik. Selanjutnya, pelatihan kerja tim, di mana para karyawan mengadakan pelatihan dan workshop mengenai kerja tim yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi antar karyawan. Kemudian mengubah gaya kepemimpinan, yaitu mendorong manajer untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif untuk mendukung perkembangan individu. Kemudian program penghargaan dan pengakuan, yaitu menciptakan program penghargaan yang menekankan pengakuan atas kontribusi karyawan serta kesempatan untuk pengembangan keterampilan. Selanjutnya membangun sistem penyelesaian konflik, yaitu mengembangkan mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara efektif sebelum berkembang menjadi masalah besar. Dan yang terakhir ada transparansi dalam promosi, yaitu menyusun kriteria promosi yang jelas dan transparan untuk membangun kepercayaan di kalangan karyawan. Itulah tadi beberapa solusi yang dapat saya berikan. Selanjutnya menyusun strategi implementasi untuk solusi tersebut dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, menyusun strategi implementasi untuk solusi yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk rencana aksi jangka pendek yaitu 0 sampai 6 bulan.
Yang harus dilakukan yaitu mengadakan survei untuk mendapatkan umpan balik karyawan tentang komunikasi dan kepemimpinan saat ini. Selanjutnya, menerapkan program komunikasi internal yang lebih baik, termasuk pertemuan bulanan atau newsletter. Ketiga, menyelenggarakan workshop mengenai tim dan penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, mengidentifikasi dan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berkontribusi secara signifikan. Untuk rencana aksi jangka panjang yaitu 6-12 bulan. Yang pertama ada menyusun dan menerapkan program pelatihan kepemimpinan untuk manajer. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan sistem evaluasi kinerja yang transparan dan adil. Yang ketiga, mengadakan sesi umpan balik reguler untuk menilai efektivitas perubahan yang telah diterapkan. Dan yang terakhir ada monitoring dan evaluasi terhadap tingkat turnover dan kepuasan karyawan untuk menilai keberhasilan program. Itulah tadi pembahasan dari kasus PT Dinamika Nusantara yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.